Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa yang budiman? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan hewan kurban. Selain bahwa hewan kurban itu harus terhindar dari 4 cacat yang disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, bahwa arba'un la tajuzu fid dhahaya, ada 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban: yang buta, yang kurus, yang sakit, dan yang pincang. Tetapi petunjuk Rasulullah SAW itu sangat jelas juga dalam hal pemotongan hewan kurban. Kita harus tahu bagaimana caranya, kiat-kiatnya, agar hewan kurban itu juga menghasilkan daging yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita. Ketika kita menggiring hewan ternak tersebut, kita giringlah dia dengan lemah lembut. Jangan dipaksa, karena dikhawatirkan nanti hewan itu stres, itu pada akhirnya akan meningkatkan asam laktat yang ada dalam tubuh hewan itu. Dan itu akan berpengaruh kepada kualitas hewan ternak yang kita potong. Itu kalau dia stres. Kemudian juga yang bisa kita potong sebagai hewan kurban itu hanya ada 3. Unta yang sudah berusia 5 tahun, sapi yang minimal sudah berusia 2 tahun, kambing yang sudah berusia 1 tahun atau lebih. Kemudian juga hal lain yang perlu diketahui terkait dengan cara penyembelihan yang sempurna adalah bahwa ketika kita menyembelih hewan, terutama misalnya sapi dan sebagainya, kita jatuhkan dia dengan baik juga, ya, karena dikhawatirkan ada memar, dan sekali lagi itu juga akan mempengaruhi kualitas hewan tersebut. Ketika kita jatuhkan dengan lemah lembut juga. Kemudian untuk sapi itu ada 4 jari kita ukurannya dari rahangnya. Kita ukur sekitar 4 jari dan atau sejajar dengan telinga sapi tersebut. Lalu kemudian kita raba. Kalau dia sedang membuang napas, pada saat itulah kita memotong hewan tersebut. Jangan ketika dia lagi menarik napas. Karena kalau dia menarik napas, itu berarti darahnya juga tidak akan mengucur deras. Ya, kalau dia lagi membuang napas, kemudian kita kita sembelih, di situ kan darahnya akan keluar dengan deras, dengan mengucur begitu kuat, dan darah itu kan sumber penyakit juga. Di situ banyak virus. Kalau misalnya dia tidak bagus keluarnya, bisa jadi ada beberapa yang masih tinggal di dalam. Dan itu akan membuat daging ataupun dalaman ataupun daging milik sapi tersebut itu akan cepat rusak, cepat membusuk. Maka kita raba sungguh, kemudian kita perhatikan, pastikan bahwa dia lagi membuat napas, lalu kita sembelih. Sembelihnya usahakan kalau bisa juga dibantu dengan tangan kiri kita, seperti ini, ditekan supaya lebih mudah. Dan usahakan leher sapi tersebut dia tegang, kemudian dipotong, karena biasanya kalau tidak ditarik itu akan membuat pisau ataupun parang tersebut itu akan terjepit di leher sapi. Makanya harus ditarik sedemikian rupa. Kemudian ketika kita mengasah pisau, itu jangan diasah di depan hewan-hewan yang mau disembelih, karena itu akan mempengaruhi perasaan dari hewan-hewan itu. Kemudian juga jangan sampai kita memotong dengan pisau yang tumpul, harus betul-betul yakin bahwa itu adalah merupakan pisau yang sangat tajam. Dan jangan juga memotong hewan di depan hewan-hewan lain yang lagi menunggu giliran. Karena dia punya perasaan juga, sama dengan kita semua punya perasaan. Dia juga punya perasaan, sedih atau apa. Makanya kadang-kadang kita lihat ada sapi yang lagi nangis, ya. Maka kita potong itu agak jauh dari teman-temannya yang lain. Kemudian pengulitannya, dikulitin jangan di saat dia lagi masih bergerak.
tunggu sampai dia mati dengan sendirinya, sekitar 15 menit, 20 menit. Kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin karena ketidaktahuan, kakinya itu masih gerak-gerak, akhirnya dipotong urat kakinya supaya tidak bergerak. Padahal itu tidak akan berpengaruh, dia akan tetap hidup. Maka jangan dikuliti sebelum dia betul-betul mati. Jadi kalau misalnya dia sudah mau mati, sudah mau memastikan apakah dia sudah mati atau belum, ekornya itu bisa dilipat. Kalau dia masih bergerak berarti masih ada reaksi, berarti dia masih hidup. Ya, jadi jangan dikulitin sebelum yakin bahwa dia dalam kondisi sudah mati. Kemudian setelah itu dibagi. Kalau misalnya kita sudah selesai pemotongan, dibagi 3. Sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Dihadiahkan di sini berarti bisa orang kaya, termasuk teman-teman, teman kantor atau siapa, boleh kita kasih. Sepertiga lagi kita nikmatin sendiri. Kalau ternyata untuk bagian kita kelihatan bahwa ini terlalu banyak juga, sementara di rumah juga tidak banyak yang makan daging karena sudah tensinya sudah pada tinggi semua, kolesterol sudah datang mengancam, maka tidak apa-apa kalau jatahnya ini dikurangi dan dibagikan kepada fakir miskin, itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu dibagikan, setelah kita potong dibagikan kepada para fakir miskin. Dan mereka-mereka yang punya kewajiban untuk berkurban tidak boleh memotong kuku dengan rambut dan segala bulu-bulu yang ada dalam pada tubuhnya selama mulai sejak tanggal 1 Zulhijjah masuk sampai sapinya dipotong atau korbannya, hewannya dipotong. Bukan sampai tanggal 10, tapi sampai dipotong korbannya. Kata Rasulullah, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudahi fala ya'khudanna min asy'arihi wala min afari syai'an hatta yudahi." Siapa kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka jangan sekali-kali mengambil bulu-bulunya, kukunya sampai dia memotong kurbannya. Itu mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berkurban, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.